kata-kata dari dirinya sendiri. Dua, dia akan memuliakan aku. Dari sini Anda bisa mengoreksi diri. Dari sini Anda bisa introspeksi diri. Dari sini Anda bisa bercermin. Apakah keyakinan Anda ini keyakinan yang memuliakan Yesus, atau justru menghinakan Yesus seakan-akan memuliakan? Ingat sekali lagi, Yohanes 16 nomor 14, seharusnya dari nomor 7 sampai nomor 16, tapi fokus ke nomor 14-nya dan 15-nya, 13 dan 14-nya. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Apabila roh kebenaran itu datang, dia akan memuliakan aku. Dia akan memuliakan aku. Siapa yang siang malam kemudian menolak Yesus ditampar, Yesus diludahin, Yesus ditonjok, Yesus ditelanjangin, Yesus kemudian dihantam balok dari belakang, yang kemudian ditombak, yang kemudian digantung, yang dikutuk. Siapa yang siang malam untuk tidak mengajarkan hal tersebut? Kami. Roh kebenaran itu ketika datang akan memuliakan aku. Kami tidak terima Yesus kami itu ditonjok, ditampar, diludahin, diseret, dibunuh, dikutuk, dijadikan tumbal untuk nebus dosa-dosa kalian. Kami nggak rela, kami nggak reda itu. Tapi kalau orang Kristen, jangan ditanya. Siapa yang diludahin? Yahudi. Yesus. Siapa yang ditonjok? Yesus. Siapa yang ditelanjangin? Yesus. Siapa yang ditampar? Yesus. Siapa yang diseret di tengah orang banyak? Yesus. Yang digantung? Yesus. Yang ditombak? Yesus. Yang dikutuk? Yesus. Yang mati tergantung? Yesus. Itu memuliakan. Anda pada koridor memuliakan. Roh yang ada dalam diri Anda itu roh yang memuliakan Yesus. Padahal ada dua pilihan. Yesus disalibkan atau Yesus diselamatkan. Yesus dikutuk atau Yesus diberkati. Yesus yang jadi pengkhianat atau Yesus yang dikhianati. Sedangkan polanya jelas. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita sebab ada tertulis terkutuklah dia yang digantung di atas tiang salib. Pertanyaannya, di mana tertulis? Tertulis di Ulangan 21 nomor 22 23. Apa itu? Jika ada seorang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Apakah Yesus melakukan dosa yang sepadan hukuman mati? Tidak. Lalu engkau hukum dia, kau gantung dia, kau salib dia. Jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah. Sebab orang yang dikutuk oleh Elohim tidak boleh menyentuh tanah yang diwariskan Elohim kepadamu. Pertanyaannya, dosa apa yang Yesus lakukan yang sepadan dengan hukuman mati? Dosa apa yang Yesus lakukan sampai dia dikutuk oleh Elohim? Tidak ada sama sekali. Yesusku manusia suci, Yesusku manusia mulia. Dia terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang yang didekatkan kepada Allah. Tidak mungkin, itu mustahil. Seorang yang suci kemudian dikutuk, dipertontonkan seperti maling, itu mustahil. Tapi bukan itu jadi poinnya. Poinnya kemudian adalah apabila roh kebenaran itu datang yang kuminta kepada Bapa telah datang, maka dia akan memuliakan aku. Kalian tidak memuliakan, bahkan jauh terperosok ke dalam jurang kesesatan. Apa itu? Anda melantik manusia yang tadinya siang malam bersungut-sungut, bersujud, menghibah, mengharapkan keselamatan dari Sang Bapa, Sang Tuhan. Kalian lantik dia naik setinggi-tingginya, setara dengan Tuhan, sehakikat dengan Tuhan. Kalian telah menghinakan dia di hadapan Tuhannya. Makanya dia mengatakan waspada kepada penyesat yang datang dengan pura-pura memakai namaku. Pura-pura memakai gelarku Kristus. Ya. Tapi dia hanya menyesatkan banyak manusia. Jadi coba renungkan kepada saudara, apakah Anda memuliakan Yesus atau justru Anda menghinakan beliau? Silakan. Kalau secara pribadi sih saya yakin saya memuliakan Tuhan saya dengan kehidupan buah-buah roh saya. Jadi mungkin itu secara pribadi ya. Kalau masuk dalam keagamaan ya, saya juga tidak tahu dengan agama Islam apa juga memuliakan Islam. Karena di sisi yang lain juga banyak Islam juga jatuh dalam dosa. Jadi tergantung individu ya Bang ya. Ya, tapi saya berterima kasih atas suggestion dari Bang Suma. Saya ambil nomor 1 lah ya tentang kasih itu.
Dan biarlah Galatia 5 ayat 22 ini menjadi pegangan saya tentang buah-buah roh ya. Terima kasih Bang. Oke, itu pertanyaan saya yang pertama. Sungguh luar biasa. Terima kasih atas jawabannya, atas pilihannya. Dan saya juga berterima kasih juga kepada teman-teman. Karena ini hujan keras Bang Suma di sini. Jadi memang agak repot saya. Ya. Siap Bang, siap. Agak repot. Terima kasih ya sudah kasih suggestion. Perjumpaan yang baik kita semua. Room ini dari tadi pagi kita semua diberkati dengan informasi-informasi, edukasi-edukasi yang luar biasa. Jadi intinya ini saya sudah dapat bahwa dengan iman saya, ya saya percaya kepada Yesus. Dengan iman juga Bang Suma, ya terima kasih sudah memberi pencerahan. Oke. Buat teman-teman yang lain juga mungkin ada pertanyaan. Kalau saya sudah dapat pertanyaan ini di sini, sudah dapat jawaban, saya pilih nomor 1. Tinggal implementasinya, kayak Bang Suma tadi katakan tentang implementasi yang harus dilakukan. Dan saya percaya biar Galatia 5 ayat 22 ini menjadi berkat untuk saya. Terima kasih Bang Suma. Sama-sama Bung. Sehat selalu Bang untuk pencerahan-pencerahannya. Siap, makasih. Luar biasa. Makasih. Ya, dahsyat hebat. Buat Bang Dablo. Bang Dablo kemana ini? Siap. Iya, luar biasa Bang. Iya, dahsyat. Ini kita sudah dari tadi pagi di sini yang Bang Dablo ya. Sama Bang Philip juga, ada Bang Tiger. Masih ada 2 teman saya Kristen juga di sini. Saya mau jemput anak Bang dari sekolah 11:30. Ya. Siap. Nanti ketika balik dari sekolah izin untuk ditarik naik lagi ya Bang ya. Siap. Oke. Buat Bang Filipus dan juga Abang Tiger, selamat bersilaturahmi untuk menambah wawasan dalam narasi beragama. Terima kasih Bang. Terima kasih. Sehat selalu Bang ya. Bang Dablo, saya mau loncat atau diturunin? Terserah Bang. Mau pakai turunin aja lah. Siap. Supaya kasih Bang ya, sehat-sehat selalu bersama keluarga ya. Datang dijemput, pulang juga diantar. Oke, siap. Yang kayak apa tadi kan? Siap. Boleh saya gendong Bang Maya? Gendong aja, siap. Ya, silakan Bang Adi atau Bang Filipus. Bang Adi. Iya, salam. Silakan. Ini ada guru kami Bang Suma. Silakan. Mungkin Abang mendengarkan apa yang disampaikan, dijabarkan oleh Bang Suma. Silakan. Iya, terima kasih Bang Dalbo. Apa yang disampaikan oleh Bang Juma, pemahamannya berbeda dengan saya. Tapi dalam diskusi kan itu sah-sah aja. Ada pendapat A, ada pendapat B. Dan ketika itu tidak ditujukan untuk mencapai suatu mufakat, maka masing-masing boleh berjalan di pemahamannya masing-masing, kan gitu dia. Jadi bagi saya Yesus adalah tetap Tuhan, Yesus adalah tetap Kristus yang akan menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya. Gitu dulu Bang Dalbo. Ya, silakan Bunda. Iya, baik. Keadaan yang ada hari ini, ketika kemudian kebenaran terungkap, ada orang mempertahankan keyakinan yang diterima dari nenek moyang mereka. Kenapa? Karena iblis memang sudah bersumpah di dalam Al-Quran di hadapan pencipta langit dan bumi. Apa kata iblis? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rabbi bima aqwaitani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in. Kata iblis, wahai Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa pihakku adalah pihak yang sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka pengikutku di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya.
Iblis itu bukan datang dalam wujud manusia, dalam bentuk fisik. Tetapi iblis itu datang dengan sehalus-halusnya. Masuk ke dalam hati, tembus ke sanubari, lantas di kepala berputar, masuk ke dalam aliran darah, mematikan akal manusia. Menjadikan nyaman kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia hingga mati. Kapan mereka sadar? Pada saat ajal sudah menjemput. Sekali lagi, iblis bersumpah di hadapan Allah. Qala rabbi bima aqwaitani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in. Aku iblis akan menjadikan kejahatan yang mereka lakukan terasa indah bagi mereka. Sehingga ungkapan-ungkapan yang dibuat-buat seperti yang disebutkan saudara kita tadi, Galatia 5, tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ini ajaran Hindu, ajaran Buddha ini. Maksudnya semua agama mengajarkan ini. Semua agama mengajarkan kasih. Semua agama mengajarkan sukacita. Semua agama mengajarkan damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, penguasaan diri. Semua agama mengajarkan itu. Bahkan organisasi kemudian mengajarkan hal tersebut. Tarekat-tarekat mengajarkan hal tersebut. Materi-materi kemudian persekutuan-persekutuan mengajarkan hal tersebut. Bahkan penganut ajaran hitam pun mengajarkan itu. Tapi bukan itu yang dikehendaki. Dalam arti kata bukan itu saja yang dikehendaki oleh Elohim. Elohim mengajarkan hukum. Hukum ini yang mengantarkan kita kasih yang sebenarnya. Hukum ini yang mengajarkan kita damai sejahtera yang sebenarnya. Hukum ini yang mengajarkan kesabaran secara hakiki. Bukan yang dibuat-buat. Sementara kalau kita berbicara Galatia 5 nomor 1, baiklah kita memerdekakan dari kuk penghambaan dan dibebaskan dari aturan-aturan. Jadi seibarat kata saya menganalogikan seorang anak dikasih buku panduan. Wahai anakku, terima buku ini. Buku ini berisi seperti apa engkau harus berlaku dalam hidupmu, hubunganmu kepada Tuhanmu, dan hubunganmu terhadap sesamamu manusia. Ambil buku ini. Nih, baca, pelajari, praktekkan. Anak itu kemudian mengambil. Dibacanya sedikit. Terlalu teori ini. Buang. Habis itu anak ini duduk bersemedi. Tenangkan diri, berlipat kaki, kemudian senyum kemana-mana. Hai saudara-saudaraku, kami dari ini datang untuk memberikan kemudian bantuan, bermanis-manis ria, tapi meninggalkan buku panduan. Buku panduannya mengatakan jangan makan babi, kuduskan hari Sabat, jangan ada ilah lain di hadapanku, sunatkan dirimu. Itu mah teori. Yang penting aku baik-baik aja, yang penting aku sabar, aku baik, aku setia, aku murah hati, aku sukacita, aku kasih, udah selesai. Ini mah teori. Teori kerah. Kasih itu tadi saya sudah jelaskan. Ulangan 11 nomor 1, Yosua 22 nomor 5, Matius 5 nomor 19, Lukas 16 nomor 17, Matius 5 nomor 20. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Jadi dengan congor bermanis, muka tersenyum, bibir lebar sampai kuping pun percuma. Yesus ditanya, Guru, ya paman, apa yang harus aku lakukan supaya aku masuk surga? Supaya aku hidup kekal? Matius 19. Apakah ada dijawab di situ? Kasih, sukacita, damai sejahtera. Enggak. Semua yang disebutkan ini dalam Galatia 5 nomor 22, kucing pun bisa mempraktekkannya. Tapi yang dimaksud oleh Yesus apa? Jangan ada ilah lain di hadapanmu, jangan ada pembunuhan, jangan mengingini orang lain, jangan bersaksi dusta. Semua adalah implementasi rukun.
yang harus diadakan kalau mau selamat. Ada hukum-hukum yang wajib dilaksanakan kalau mau selamat. Bukan cuma sabar, bukan cuma baik doang, bukan cuma berlembut doang, menguasai diri doang, enggak. Ada syariat. Contoh misalnya, ketika Tuhan marah di dalam kitabnya Yahudi Yehezkiel 44 nomor 9. Ada kemudian dosamu yang lalu-lalu telah aku lupakan, tetapi ada kesalahanmu satu yang sangat menyakitkan hatiku. Apa itu? Engkau memasukkan orang-orang tidak bersunat ke dalam bait suciku. Itulah kelakuanmu yang tidak bisa aku maafkan, kata Tuhan. Jadi syariat itu ada, hukum-hukum itu ada. Bukan cuma saenake dhewe, kasih, sukacita, damai sejahtera. Bukan cuma kayak gitu, itu mah teori. Semua orang bisa mempraktekkan itu. Tapi yang dimaksud kasih adalah implementasi, dedikasi kita, loyalitas kita, kemudian di dalam tunduk berserah diri, ikhlas kepada aturan mainnya Tuhan. Itu. Sekarang kalau Tuhan mengatakan, jangan makan babi, itu perintah Tuhan. Untuk apa tidak makan babi tapi ganas, kurang ajar, suka mencuri dan segala macam? Lebih baik saya makan babi tapi saya baik, sopan. Oh, bukan begitu polanya. Itu artinya Anda lebih menuhankan diri Anda daripada Tuhan. Tuhan sudah memberikan penggarisan, jangan makan babi ya tunduk. Kenapa malaikat disebut iblis? Kenapa malaikat itu kemudian jadi iblis? Kenapa? Karena dia cuma mendapat perintah satu doang. Wahai malaikat, ya Tuhan, sujudlah kamu kepada Adam. Malaikat enggan sujud, tak mau sujud. Disebutlah dia iblis. Wahai manusia, jangan engkau makan babi. Disebut apa orang yang tidak mendengarkan perintah Tuhan itu? Kalau malaikat disebut iblis, kalau orang tadi disebut apa? Ya iblis. Makanya Al-Quran mengatakan iblis itu minal jinnati wan nas. Iblis itu dari dua kelompok, dari dua golongan, yaitu dari jin dan juga kelompok manusia. Manusia yang tidak mau tunduk kepada perintah Tuhan adalah sibilisis. Ini terakhir sebelum saya pamit. Dikatakan kemudian di dalam pengakuan Paulus, segala sesuatu halal bagiku. Ini perintah siapa yang mengatakan itu? Siapa yang mengajarkan menghalalkan segala sesuatu? 1 Korintus 6 nomor 12. 1 Korintus 10 23. Segala sesuatu diperbolehkan. Siapa yang kasih firman seperti ini? Siapa yang kasih firman pengajaran kayak begitu kepada dia? Sedangkan Yesus tidak pernah mengajarkan hal yang seperti itu. Dia malah membantah seluruh perintah Tuhan. Segala sesuatu dibolehkan, segala sesuatu dihalalkan. Ini perintah siapa ini? Iblis mengatakan kepada Adam, tak ada larangan, segala sesuatu halal. Tak ada itu, segala sesuatu dibolehkan. Kok ciri-cirinya kok mirip-mirip? Habis itu dia bikin aturan sendiri. Apa itu aturan sendiri? Minum darah, makan babi boleh, makan asu boleh, makan segala-galanya boleh. Tapi bikin ajaran lain lagi. Bikin aturan baru lagi. Ibadah minggu, menyembah kepada Kristus, segala macam. Jadi ada kerajaan lain. Kata Yesus, dari buahnya kamu akan melihat mereka. Apa buahnya? Memanggil aku Tuhan, bermujizat, bernubuat, mengusir setan. Pakai nama aku, tapi dia bukan dari golongan kita. Dia golongan serigala yang buas. Nah, saya kira begitu teman-teman. Tempat saya sudah azan. Saya juga ada tamu, saya harus menemui tamu saya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada siang hari ini bisa menjadi edukasi khususnya kepada umat Islam agar tidak mudah kemudian dipatol-patol sama pengikut Kristus. Saya umumkan kepada saudara-saudara yang ada di Kota Makassar, tanggal 1 Juni insya Allah saya ada undangan tablik akbar tentang antisipasi lebih awal gerakan pemurtadan pendangkalan akidah yang akan diadakan di Antang Perdos Unhas, perumahan dosen Unhas. Saya lupa masjidnya. Tanggal 1 habis Tunggu dulu, azan. Gurunda. Siap. Tanggal berapa? Tanggal 1 Juni 2025, sahabat-sahabat kalau tidak berhalangan silakan hadir. Siap. Kita akan bertatap muka di sana dengan tema yang sudah disajikan ini. Mudah-mudahan teman-teman
bisa kemudian hadir, kita sharing terkait dengan materi-materi dasar bagaimana cara mengantisipasi gerakan mereka. Demikian sementara, subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat siang, dan tetap saudara-saudara Kristen tetap belajar, belajar dan belajar. Tanggalkan dulu mendengarkan doktrin dan dogma dari bapak-bapak gereja, pastor-pastor, tapi ambil Bible itu, masuk ke kamar, kunci dari dalam, pelajari tekun. Belajar baik-baik, gunakan hati. Panggil pencipta langit dan bumi. Wahai dikau pencipta langit dan bumi, yang menciptakanku, yang memberikan akal kepadaku, beri aku petunjuk. Aku ingin mengkaji Bibelku ini dengan akal sehat. Berikan aku petunjuk. Enggak usah sebut Tuhan siapa namanya, enggak usah. Panggil aja. Dikau yang menciptakanku, yang maha pengasih, yang maha penyayang, maha rahman. Jangan ke situ Islam nanti. Ya Tuhan yang maha kuasa, yang mendengar dan melihatku. Tuntun aku untuk belajar kitabku ini. Tunjukkan kepadaku kebenaran yang hakiki. Habis itu baca. Baca, pelajari, renungkan isinya. Setelah Anda pelajari itu semua, mari bertemu dengan Bang Suma dan tim para apologet Islam ini, baik yang ada di bawah naungan API ataupun yang tidak. Datangi mereka, pertanyakan mereka tentang Bible, sekali juga pertanyakan mereka tentang Al-Quran. Kalau Anda sudah memahami Bible, sudah mempertanyakan Bible, saatnya Anda menentukan sikap. Bible itu benar-benar firman Tuhan, dan artinya Anda mengatakan Islam itu salah. Saatnya Anda tampil sebagai apologet Kristen untuk membela akidah Kristen. Akan tetapi kalau Anda dihantarkan kepada kebenaran, bahwa ternyata Bible itu benar bukan firman Tuhan dan di dalamnya ada kebenaran, maka datang kepada Islam, pertanyakanlah Islam itu. Pertanyakan Islam itu. Jadi ada dua pilihan setelah pelajari Bible dengan tanpa doktrin dan dogma. Tampil sebagai pembela Kristen, melawan Islam, atau tampil kemudian untuk belajar ajaran agama Islam. Itu aja. Jangan membantah Islam tanpa ilmu. Jangan mewakili Bible tanpa Anda kaji Bible. Nanti Anda malu. Ya, jangan sampai seperti pendeta-pendeta yang diskusi dengan Bang Suma, justru mereka bertanya, itu tertulis di mana Bang Suma? Saya masih ingat sekali seorang pendeta Leon for Yehuda, ketika saya berkata, Yesus berkata, tanda-tanda ini akan menyertai aku. Jika aku yang datang, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit akan berguncang, dan akan nampak anak manusia di tengah langit. Semua manusia akan meratap, semua manusia akan melihatnya. Pendetanya dengan tertawa menghina. Itu tidak ada di Bible Bang Suma. Itu tertulis di mana Bang Suma? Itu tidak ada Bang Suma. Mana ada kayak gitu di dalam Bible Bang Suma. Dengan gayanya dia mengatakan saya selesai kuliah di luar dan seterusnya. Ternyata seorang pendeta pun mesti harus mendapatkan penataran P4 atau 6 SKS dari Bang Suma. Saya kira begitu. Sekali lagi, pelajari Bible itu dengan seksama. Jangan doktrin dan dogma. Jangan, pelajari aja dulu. Setelah itu Anda tampil menjadi pembela agama Anda, atau tampil sebagai penanya kepada umat Islam. Demikian, silakan. Ya, terima kasih untuk Bang Juma, ya kan, atas penjelasan dan pemahaman-pemahaman yang diberikannya. Tetapi saya hanya berkata kepada Bang Juma, seperti Bang Juma katakan, semoga Bang Juma juga boleh tetap berseru kepada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi untuk meminta karunia-karunia supaya memahami Bible lagi dengan lebih baik dan benar. Gitu aja sih Bang Dalbo, Tuhan memberkati. Bang Suma lebih paham Bible, Bang. Iya. Sudah lebih. Iya kan, saya menyarankan apa yang disarankan Bang Juma aja, Bang Dalbo. Ya kan, supaya lebih paham apa yang Bible. disarankan itu ya kita sama-sama kerjakan. Kita sama-sama mendapat kebenaran. Kan gitu aja, enggak. Oh, betul. Ada saya salahkan kan Bang Dalbo? Enggak ada, betul. Tapi
penyampaian Bang Suma itu tadi, kira-kira apa yang Anda ambil di situ poinnya? Atau ada yang tidak disepakati mau dibantah? Atau yang dinarasikan tadi Bang Suma itu semuanya itu kebenaran? Untuk gimana nih pandangan saudara, Bang Adi? Iya, terima kasih Bang Dalbu. Ya kalau bagi saya ya kan, saya kurang sepemahaman dengan Bang Juma, ya kan. Tapi ya seperti aku bilang tadi, ya dalam diskusi yang tidak mencari mufakat, ya kan, berarti kita boleh mempunyai pemahaman masing-masing kan gitu dia Bang Dalbu. Bang Juma boleh memahami Alkitab seperti itu, dan saya boleh memahami Alkitab di luar pemahaman Bang Juma kan. Tapi Bang Suma rujukannya kan di Bible, Bang. Nah, sedangkan Pak Adi ini rujukannya di mana? Iya, di Bible juga lah Bang Dalbu. Ini dia. Kan yang dibahas tadi Bang Suma itu jelas tercatat semua di Bible. Layak nggak Yesus ini dijadikan sesembahan, Pak? Pak Ya, Dalbo, Yesus sendiri kan sebelum lanjut, ini minta di follow ya, akun Dewa sampai 1000 aja. Silakan. Ini baru 500. Silakan. Iwan Pilah, minta tolong dibantu ya, akun Dewa. Ini baru 500 pengikut, sampai 1000 lah, sampai 1000 follower. Ya, supaya bisa tampil. Mau tampil apa kau, Pak? Katanya bisa tampil. Mau tampil apa lagi? Tampil beda pokoknya. Oh, tampil beda. Padahal ini udah nggak bisa Pak Dalbo. Dia dari awal aja udah statement, pokoknya Yesus Tuhan, udah selesai kalau seperti itu. Sudah tidak bisa lagi yang namanya dibenerin. Iya. Itu tuh dalilnya. Pokoknya Yesus Tuhan, selesai udah. Apalagi dia ahli bahasa roh. Pokoknya joget. Itu. Ya di follow ya. Akun Bang Dewa semualah. Bang Dalbo. Ini akun baru semua. Jadi Pak Abang Filipin, asyhadu. Bagaimana Bang? Kira-kira apa tanggapannya? Ditanggapi dulu lah apa yang disampaikan oleh Bang Suma berdasarkan Bible. Kira-kira sepakat nggak atau mau membantai si Bible? Sebenarnya karena ini room diskusi, jadi tetap ada yang punya konsep berbeda dengan apa yang kita punya konsep. Tetapi kita pada dasarnya kan saling mengisi. Tidak etis juga kalau di hadapan banyak teman-teman saya mengkomplain Bang Suma, padahal kan kita tidak pada posisi debat yang harus saya mengeluarkan statement saya dan Bang dibantah, atau Bang Suma mengeluarkan statement Bang Suma dan saya bantah. Tapi ya karena memang kita ada di room sini dan diberikan pencerahan kepada Bang Suma, oleh Bang Suma, bagi saya itu haknya Bang Suma dalam memahami. Demikian juga saya juga punya pemahaman yang ada referensinya. Tetapi kalau referensi itu dipandang keliru, ya itu kan dari masing-masing kita. Toh kita kan tidak mencari sesuatu yang si A yang benar, si B yang salah atau bergantian. Tapi kan kita diskusi, kecuali abang bilang kita debat, oke, kita fight, begitu. Makasih Bang. Kan referensi itu kan ada rujukannya Bangku. Apa yang disampaikan, dinarasikan oleh Bang Suma kan rujukannya ke di Bible. Enggak? Iya. Memang rujukannya yang disampaikan di Bible. Kan saya selalu bilang sama abang, kalau Bible saya tidak bisa membantah.
Tetapi kan Diterima. disampaikan waktu orang menyampaikan ada yang mungkin dia sampaikan keliru yang tidak sama dengan pemahaman saya, dan saya juga tidak bisa menabrak dia karena kan kita berdiskusi, kecuali kita berdebat. Oke, itu berbeda. Begitu, Bang. Oh iya, kan diskusi debat itu artinya kita berargumen berdasarkan data. Jadi poinnya ini Abang Filipi ini sepakat dengan apa yang dinarasikan oleh Bang Suma. Sepakat kan? Ada beberapa yang saya tidak sepakat. Nah, Ada yang beberapa mana saya itu? tidak Itu sepakat. yang kami tunggu abangku. Itu yang kami tunggu. Yang mana yang tidak sepakat? Ya karena Bang, kita mulai masuk ini ya, langsung dibahas ini. Atau Langsung lah. Yang mana yang tidak disepakati? Bang Dalbo, mau langsung masuk atau gimana? Langsung tidur aja. Langsung masuk lah. Yang mana yang tidak disepakati? Sorry, ada telepon. Mungkin bom-bomnya. Kalau bom-bom yang telepon, blokir aja dia. Coba. Yang mana yang tidak disepakati dari narasi Bang Suma? Yang mana? Nanti Bang Dewa bengkokkan. Ya, di tap-tap layarnya teman-teman ya, di tap-tap layarnya jangan lupa di follow-follow akunnya di atas ya. Yang nelpon siapa sih kawan? Ya, teman-teman audio di bawah tolong kiranya di follow ya akun Dewa Guru kita ya. Sambilan menunggu selesainya Bang Primus menelpon mungkin gitu ya, Pak Dalbo. Silakan teman-teman, minimal 1000 ya. Ayo. Gimana? Oh, oke Bang. Maaf, telepon masuk. Tunggu dulu, Telepon Bang. masuk Ini lagi Bang. siapa Saya nggak ini? bisa dengar lagi. Iya. Aksar Raja, selamat malam. Aksar Raja, selamat malam. Bang ini minta dari tadi minta naik, nggak mau bicara. Ya kenapa? Yang mana? Nanti kami bengkokkan, luruskan. Halo, yang mana Bang? Iya Bang. Aduh, minta maaf. Saya nggak dengar apa yang abang ngomong karena telepon masuk saya nggak ngangkat, jadi saya biarkan aja. Iya, bagaimana Bang? Biarkan aja dulu. Jadi itu yang nelpon siapa sih? Bom-bom. Wah, ngapain? Oh, jadi teman-teman Kristen ini sesama Kristen nggak saling ini ya komunikasi enggak? Kalau komunikasi pasti, tapi tidak harus lebay kayak gini tuh Bang. Saya contoh saya dengan Bang Suma, Bang Dewa, Terapi, Bro Edwin dan teman-teman lain kami sering komunikasi. Gimana kabarnya Bang? Assalamualaikum. Kalau kalian enggak, tidak ya? Ya pasti lah Bang. Makanya saya tanya yang nelpon siapa sih Bom-bom? Bukan teman. Oh, AWW apa Bobo? Pak Bombo mungkin lagi pelayanan kah Pak? Dia lagi dilayani. Saya nggak tahu Bang. Abang lebih tahu kalau abang tanya saya lagi. Dia yang dilayani.
Gimana ini? Mana ini? Dari Apa tadi nunggu tanggapannya? bantahan. Dari tadi nunggu bantahan mana ini? Iya itu ya. Tunggu nanti Bang Dewa ini bengkokan. Iya, Bang Balbo, Bang Oke. Dede. Karena ini menyangkut Bible dan saya juga salah satu orang yang menurut saya untuk apa kita berdebat atau membantah apa yang dikatakan oleh Bible menurut saya. Buku saya Bible. Kalau Bang Zuma katakan begitu dengan pemahamannya Bang Suma, ya itu Bang Suma memahaminya. Kalau saya mungkin berbeda untuk hal seperti itu. Tapi kalau itu dipergunakan statement saya, kalau kita berdebat. Tapi ini kan kita tidak berdebat. Jadi kita Ya udah, kita saling berdebat aja, memberikan- Bang. Ya, kita berdebat aja nggak apa-apa. Ayo berdebat nggak apa-apa. Oh, Bang Dede, saya sudah dari siang. Dari pagi. Kami Sekarang dari sudah tadi menunggu setengah dua. apa yang mau Abang bantah, silakan. Apa yang tidak sesuai dengan ucapan Bang Juma, tidak sesuai dengan Bible, silakan yang mana. Nanti saya bantah lagi nanti. Atau enggak Pak Dalbo nanti bengkokan nanti. Yang mana? Sekarang menurut saya begini Bang Dede. Saya membantah Bang Suma menyampaikan pemahaman beliau tentang Bible-nya saya. Walaupun saya tahu keliru, terus saya bantah, terus Abang bantah ulang kembali, ngapain? Kan begitu. Bang, kita di sini berdiskusi itu sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Bible, Bang. Andaikan Abang membantah itu sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Bible, kita akan terima. Tetapi kalau ternyata bantahan Abang itu keluar dari yang namanya ayat di dalam Bible, saya akan berusaha untuk meluruskan di sini, Bang. Yang mana tadi setelah Abang mendengarkan diskusi antara Bang Juma dengan siapa tadi, yang mana yang Abang tidak sepakati, yang mana Abang tidak setuju. Padahal Bang Juma tadi sudah ngasih clue kepada Abang ya. Andaikan orang itu mau mencari yang namanya kebenaran, Bang, tinggalkan dulu Tuhan itu siapa. Cukup berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, tunjukkanlah kebenaran itu. Abang angkat tangan, selama Abang mengangkat tangan, insya Allah Tuhan akan campur tangan, Bang. Tetapi ketika Abang mencari kebenaran, Abang tidak mengangkat tangan, Tuhan tidak akan pernah campur tangan. Tuhan akan angkat tangan juga. Nah sekarang, yang mana yang Abang tidak setuju dari pernyataan Bang Juma yang tidak sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Bible? Kita berdebat, nggak apa-apa, ayo. Dari tadi kan Abang diskusi, kita bukan berdebat, saya tantang sekarang berdebat aja, ayo. Yang mana? Ayat yang mana? Kalau cuma tertawa saya bisa, Bang. Aduh. Saya bisa, Bang, tertawa dong, Bang. Iya. Jadi begini Bang. Kan dari beberapa statementnya Bang Suma, ada yang tidak sepaham dengan saya. Contoh, tentang Yohanes 16. Tentang Yesus juga sendiri. Itu kan beda konsep dengan saya. Baik, menurut Abang, konsep di dalam kekristenan Yesus itu siapa, Bang? Berdasarkan dari apa yang tertulis di dalam Bible atau apa yang dikatakan sama Yesus itu sendiri? Pengakuan Yesus langsung, Bang. Saya mulai buka ya, Bang ya. Di dalam Wahyu 22 nomor 9, Bang. Ini pernyataan Yesus langsung, Bang. Silakan Abang buka. Wahyu 22 nomor 9. Sabar. Supaya kita terarah ya, karena saya nggak suka debat kiri kanan ya. Gitu. Abang mau bantah atau mau ikuti pernyataan bukan Yesus? debat, sorry. Kita Sorry, debat aja, bukan nggak debat, apa-apa. Nggak diskusi. apa-apa debat. Debat aja, nggak apa-apa. Diskusi Nggak kiri apa-apa. kanan saya nggak suka. Nggak apa-apa, kita debat aja, Bang. Nggak apa-apa. Oke. Wahyu 22 ayat 9 ya. Oke. Ini debat apa pacaran ini? Bang Dalwo. Mantap. Oke, lanjut Bang. Bang Dede. Ya silakan dibaca sama Abang. Saya akan mulai debatnya. Saya mulai dengan Wahyu 22 nomor 9. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian, aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini, sembahlah Allah. Nah,
Berdasarkan dari apa yang tertulis di dalam Wahyu 22 nomor 9, ini pengakuan Yesus langsung kalau beliau adalah seorang hamba sama seperti kita. Malah di situ dikatakan Yesus memerintahkan untuk menyembah kepada Allah saja. Silakan Bang, menurut Abang posisi Yesus di situ siapa? Apakah Yesus Tuhan ataukah Yesus seorang hamba? Pada konteks ini, Yesus menyampaikan bahwa dirinya hamba. Saya tidak membantah soal itu. Baik, artinya kalau dia hamba itu, bisa tidak yang namanya seorang hamba itu menjadi Tuhan, Bang? Bisa atau tidak? Kalau kita langsung pada titik ini, kita harus lihat konteksnya di mana. Ay. Gak bisa kita di konteks ini terus kita lompat ke sini, gak bisa. Ya, ya udah. Sekarang gini, baik kalau begitu tunjukkan satu dalil di dalam Bible yang menyatakan Yesus itu adalah Tuhan. Satu dalil aja yang menurut Abang andalan dalil Abang itu apa? Saya akan bantah dengan ratusan dalil yang ada di dalam Bible, Pak. Dalil apa yang Abang andalkan? Yesus adalah Tuhan. Iya, dalilnya? Pokoknya Lukas Yesus Tuhan. pasal 1. Ah? Lukas. Lukas 1. Ya. Baca coba, yang mana? Baik, baca. Sabar, Bang. Bukan lagi. Pasal 2, Pak. Ini kok lama sekali, Pak. Lukas 1 pasal 2 pasal ayat 2. 11. Lukas 2. 1. Tadi Lukas Abang 2. bilang Lukas 1. Sorry. Baik, Lukas 2. Hari ini telah lahir itu, Bang. Ya. Baik. Abang percaya yang dilahirkan sama Bunda Maria itu Tuhan atau manusia, Bang? Manusia. Nah, kenapa di situ Abang percaya kalau yang dilahirkan adalah Tuhan? Sementara berdasarkan kita ya, sebagai manusia yang punya akal, Bang, diciptakan oleh Tuhan memiliki yang namanya akal. Tidak mungkin yang namanya manusia itu melahirkan Tuhan. Manusia melahirkan manusia, monyet melahirkan monyet, gogog melahirkan gogog. Ini hal yang tidak mungkin apabila yang namanya manusia itu melahirkan Tuhan. Sementara ketika Abang membaca di ayat 22-nya, Bang, di situ, Yesus diserahkan kepada Tuhan, Bang. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Mungkin tidak, Bang, ada Tuhan diserahkan kepada Tuhan. Mungkin tidak, Bang, ada manusia melahirkan yang namanya Tuhan. Kita di sini mengajak Abang berpikir ya, Bang, ya. Oh, ada Uni Ripa ini. Oke, Assalamualaikum, Uni Ripa. Uni. Baik, Abang. Syik di sini, Bang. Waalaikumsalam. Siap. Silakan, Bang. Mungkin tidak menurut Abang ada manusia ada manusia melahirkan yang namanya Tuhan. Ada Tuhan membutuhkan yang namanya rahim dari manusia. Mungkin tidak, Bang? Kalau menggunakan kata mungkin, karena berhubungan dengan Yang Maha Kuasa, berarti mungkin saja. Begitu. Oh, mungkin saja. Baik. Kalau seperti itu memang doktrin ajaran Abang itu sudah kuat ya. Berusaha defend untuk mempertahankan sesuatu yang tidak masuk akal, Abang pertahankan. Di dalam Lukas 2 nomor 22. Tidak begitu juga, Bang. Bang, itu bukan masalah doktrin. Itu akal sehat. Karena dia kan Maha Kuasa. Kecuali dia tidak Maha Kuasa boleh. Baru kita bisa ragukan dia. Dia mau jadi batu, mau jadi ayam, mau jadi apa. Kalau dia tidak Maha Kuasa, kita bisa ragukan, tapi kalau dia Maha Kuasa, kita tidak boleh membatasi. Oh, berarti baik. Abang berarti kita sepakat ya, kita tidak boleh membatasi yang namanya Tuhan. Jadi apapun bisa Tuhan lakukan sesuai di dalam Lukas 1 nomor 37. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika Abang mengatakan dia Maha Kuasa, bisa berubah menjadi batu. Kira-kira menurut Abang, bisa nggak Tuhan Abang berubah menjadi sendal jepit, Bang? Ya itu kembali ke dia. Nah, bisa atau tidak? Dia mau jadi apa saja menurut dia. Baik, menurut Abang bisa atau tidak Tuhan jadi sandal jepit, Bang?
Kalau Tuhan menjadi sandal jepit dan itu kemauannya Tuhan sendiri, saya nggak bisa bilang tidak. Bisa atau tidak menurut abang? Bisa berarti ya, Tuhan menjadi sandal jepit bang ya? Kan tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Betul ya? Apapun yang dikehendaki pasti bisa. Baik. Begitu. Bisa Mau tidak yang dijadikan namanya apa bisa. Tuhan? Bisa tidak yang namanya Tuhan itu ingkar janji bang? Oh, kalau dia tidak mungkin ingkar janji. Loh, katanya Dia itu jangan Allah yang membatasi setia. Tuhan. Berarti abang membatasi Tuhan kalau seperti itu. Dasarnya apa abang bilang konsep saya seperti itu? Kan abang mengatakan tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan. Sedangkan di dalam ajaran agama Islam, yang namanya Tuhan itu pasti ada yang mustahil bang. Ada yang mustahil dilakukan oleh Tuhan, walaupun Tuhan itu bisa gitu kan. Nah, ketika abang mengatakan tidak ada yang namanya mustahil bagi Tuhan, saya tanya, bisa nggak Tuhan itu ingkar janji bang? Mau pakai konsep yang mana? Konsep Islam Bebas, atau Kristen? bebas. Kristen. Kalau konsep Kristen, kalau apa yang dia mau pasti bisa. Baik, Karena berarti nggak ada Tuhan mustahil bagi dia. Baik, berarti Tuhan bisa ingkar janji menurut abang ya? Ya kalau memang konteksnya begitu ya bisa, tetapi kan saya tidak tahu. Bukan tidak tahu bang, kita sekarang sepakati dulu, bisa atau tidak menurut abang Tuhan itu ingkar janji di dalam kekristenan? Karena Tuhan yang di dalam kekristenan itu adalah setia dan adil, dia nggak Saya nggak mungkin nanya ingkar itu janji. bang, saya nggak nanya itu. Baik, menurut abang Iya. tidak mungkin terjadi. Berarti ada hal yang mustahil bagi Tuhan bang ya? Betul bang? Oh tidak ada. Nah, tadi saya mengatakan bisa atau tidak Tuhan itu ingkar janji? Menurut apa yang saya pahami, dia tidak bisa ingkar janji. Berarti ada yang mustahil Tapi bagi kalau Tuhan abang bang? bilang, sorry, sekarang saya balik bertanya, kalau abang bilang dia bisa ingkar janji, kan itu pemahamannya abang. Abang harus sampaikan ke saya. Saya bertanya supaya saya loh, Bang. mengerti. Saya bertanya kepada abang di sini, sesuai di dalam Lukas 1 nomor 37, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya tanya, kita sepakat, jangan pernah membatasi yang namanya Tuhan. Nah, saya bertanya, apakah yang namanya Tuhan itu bisa ingkar janji, Tuhan Kristen? Saya tidak boleh membatasi dia. Berarti bisa Dan ingkar saya tahu janji. dia tidak mungkin ingkar janji. Berarti ada Dia yang tidak mustahil mungkin ya bagi ingkar Tuhan. Berarti ada yang mustahil ya. Oh, kok bolak-balik bang? Lah, kata abang Kan katanya kita sudah tidak mungkin. sepakat. Kita sudah sepakat dia tidak bisa ingkar tidak ada yang mustahil bagi dia. Baik, tidak ada yang Sekarang- mustahil. Bisa nggak Tuhan itu ingkar janji? Saya tanya. Sekarang ingkar janji masuk di mana? Saya nggak nanya apapun itu bang, yang penting ingkar janji. Tuhan berjanji begini, ternyata janjinya itu meleset. Bisa nggak kira-kira Tuhan abang itu, yang konon katanya dikatakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, bisa nggak Tuhan abang ingkar janji? Enggak, karena enggak pernah ada yang meleset yang dia janji. Berarti ada yang Kalau mustahil abang- bagi Tuhan ya? Ada yang mustahil? Ya itu pemahaman abang, terserah. Kalau bagi Oh, saya bukan enggak ada. begitu bang, bukan begitu. Kan abang sendiri yang membawa satu statement, saya cuma mengikuti di sini. Berarti kita sepakat ya, kalau Tuhannya Kristen bisa ingkar janji. Sepakat ya? Karena tidak ada yang mustahil Itu, bagi Pak. Tuhan. Ya nggak bisa kayak begitu bang. Kan konteks kita, rule kita kan tidak ada yang mustahil, clear. Tidak ada yang mustahil. Terus Ya. apakah bisa yang namanya Tuhan itu ingkar janji? Mustahil atau tidak? Iya karena dia maha kuasa ya tidak mungkin Saya bang. tanya, Saya tidak nggak perlu mungkin. jawab. Artinya ternyata ada yang mustahil bagi Tuhan, betul? Ya kalau abang punya data ya mana? Kita lihat. Ya, enggak, bukan. Gitu. Kita Apalagi berdasarkan gua iman berdasarkan Kristen. akli aja. Berdasarkan akli aja kita, ya. Oh enggak, enggak bisa. Tuhan abang Enggak, bisa enggak. ingkar janji atau tidak? Apakah mustahil? Enggak, saya enggak mau masuk ke ranah yang kayak gitu. Itu Nah, enggak. baik. Itu sama dengan Alhamdulillah. kita menggapai angin, Bang. Ya, Menggapai alhamdulillah angin. Iwan Pila ya. Tadi dia mengatakan dari awal bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tetapi ternyata ketika saya bertanya kepada dia, apakah Tuhan orang Kristen itu bisa ya yang namanya ingkar janji? Dia bilang tidak mungkin. Artinya ada yang mustahil bagi Tuhan. Berarti statement yang abang katakan tadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, ternyata abang bantah sendiri itu. Abang yang bantah sendiri. Ya, artinya bang, ada yang mustahil dilakukan oleh Tuhan. Nah, di dalam contoh ya bang ya,
apa sih yang namanya Tuhan itu kan memberikan yang namanya memberikan satu statement di dalam Bible yang mengatakan di dalam Maliaki 3 nomor 6 bahwasanya aku Tuhan tidak akan pernah yang namanya berubah. Tetapi tidak tiba-tiba datang perjanjian baru, Tuhan itu bisa berubah menjadi manusia. Ini artinya Tuhan Abang ingkar janji, Bang. Yesaya 46 nomor 5, dengan siapakah kamu hendak menyamakan aku? Kalau cuma tertawa bisa, Bang, saya, Bang. Kalau cuma tertawa bisa. Aduh, Abang. Oke, lanjut. Sorry. Kan kita mau berdebat kan? Sedikit. Siap. Sedikit apa, Bang? Sedikit tertawa. Saya tertawa dulu, Bang, ya. Lanjut. Dijelaskan aja, saya akan ikuti Abang punya mau. Berarti poinnya jelas di situ, Bang, ya, bahwa Tuhan ada sesuatu yang mustahil dilakukan oleh Tuhan. Contohnya Tuhan ingkar janji, mustahil kan dilakukan oleh Tuhan. Kalau misalkan Tuhan bisa melakukan apa saja, bisa nggak Tuhan itu mati, Bang? Mustahil atau tidak ketika yang namanya Tuhan itu bisa mati, Bang? Wah, ada telepon lagi. Ada telepon, Bang Dewa. Iya, Bang Dewa, inilah dari iman Kristen memang sulit untuk dipatahkan ya. Sekalipun itu berdasarkan dari Bible. Sebenarnya kalau kita mau jujur pada hati kita sendiri, jelas Tuhan itu tidak mungkin bisa menempatkan dirinya ke bumi. Kenapa demikian? Di 2 Tawarik 6 nomor 18 misalnya ya, ini rujukannya. Tetapi benarkah Allah hendak diam bersama dengan manusia di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau, terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Nah, kalau hanya untuk berdiam di dalam diri Yesus, apa sih besarnya Yesus? Kemudian juga kalau berdiam diri di dalam rahim Bunda Maria, apa sih besarnya Bunda rahim Maria ini? Mungkin kira-kiranya begitu, Abang. Silakan, Bang Dewa. Ya, jadi itu ya, Ikhwan Fillah ya. Ternyata memang ajaran mereka itu membingungkan dirinya sendiri. Ketika dia mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, pada saat saya bertanya, apakah Tuhan itu bisa ingkar janji? Ternyata itu mustahil dilakukan oleh Tuhan. Artinya ada yang mustahil bagi Tuhan. Apakah Tuhan bisa mati? Mereka mengatakan Tuhan tidak mungkin mati. Itu artinya ada yang mustahil bagi Tuhan. Sementara di dalam ajaran mereka Tuhan itu mati. Ya, silakan baca di dalam 1 Korintus 11 nomor 26. Tuhannya Kristen itu mati itu ya. Sebab setiap kali kamu memakan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Akal sehat mana yang bisa menerima yang namanya Tuhan itu bisa mati? Sebagai orang yang berakal, tidak mungkin yang namanya Tuhan itu bisa mati. Sementara di dalam Bible mereka mengatakan seperti itu. Jadi jelas di sini ya, mereka sedang kebingungan sendiri. Mereka menggunakan yang namanya ilmu kadang-kadang. Kadang-kadang bisa, kadang-kadang tidak bisa. Kadang-kadang mungkin, kadang-kadang tidak mungkin. Kadang-kadang mustahil, kadang-kadang bisa. Nah, inilah ilmu kadang-kadang. Tidak punya yang namanya prinsip sama sekali. Alhamdulillah di dalam Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Kuasa. Ketika orang Kristen mengatakan, apakah yang namanya Allah di dalam Islam bisa berubah menjadi manusia? Saya katakan bisa. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa berubah menjadi ini, menjadi itu? Saya katakan bisa, karena beliau adalah Maha Kuasa. Pertanyaannya bukan soal bisa atau tidak, pertanyaannya pantas atau tidak. Tuhan yang tadinya Maha Kuasa, tiba-tiba tidak Maha Kuasa. Tuhan yang tadinya Maha Suci, tiba-tiba jadi Maha Kotor. Ini hal yang tidak mungkin dilakukan oleh Tuhan. Sebagaimana kita manusia, apakah manusia bisa berkuasa melakukan apa saja? Bisa manusia itu. Apakah ada yang namanya hal yang mustahil yang dilakukan oleh manusia? Banyak. Banyak hal yang mustahil. Seperti itu contohnya. Analoginya, seorang presiden Prabowo. Beliau adalah berkuasa. Bisa melakukan apa saja. Apakah Presiden Prabowo itu bisa ketika yang namanya dirapat, menghadiri yang namanya rapat paripurna, dihadiri oleh ribuan orang, bahkan ditonton oleh jutaan orang, bisa tidak Presiden Prabowo itu tidak menggunakan baju, tidak menggunakan celana pada saat dia menghadiri rapat? Bisa. Bisa Presiden Prabowo melakukan itu. Tetapi pertanyaannya bukan itu. Kira-kira pantas atau tidak Pak Prabowo melakukan hal seperti itu?
tidak pantas. Jadi itu adalah sesuatu hal yang mustahil dilakukan oleh Pak Prabowo. Begitupun Tuhan kami. Mustahil Tuhan kami melakukan hal yang seperti itu. Karena beliau sudah punya ketetapan bahwa Allah itu tidak serupa dengan apapun juga. Andaikan ketika Allah mengatakan tidak serupa dengan apapun juga, apakah bisa kita menyamakan dengan apapun juga? Jelas tidak bisa. Mau disamakan dengan apa? Yang di langit, yang di udara, yang di bumi tidak akan pernah bisa. Karena itu adalah satu ketetapan di dalam surah Asy-Syura, laisa kamitslihi syai'un. Allah itu berbeda dengan makhluk ciptaannya. Begitu. Silakan. Dewa sebentar lagi. Pak Dalbo, Dewa sebentar lagi ini apa beduk di sini? Pak Dalbo. Ada. Saya sudah selesai. Baik. Gantian ya Pak Dalbo ya. Gantian ya. Sholat dulu ya. Oke, siap. Murid-muridku yang aku kasihi, selamat datang kembali Pak Pipi. Halo, ya belum pagi. Halo. Aduh Bang Dede, minta maaf. Teman telepon terus ini Bang. Izin. Ya, diangkat dulu teleponnya ya. Siapa tahu mau bagi-bagi duit ke apa ke atau mau pinjam 100. Gimana, Pe? Ayo, diskusi apa? Ayo, let's go. Kosong nih. Ini nih, lari melulu. Tadi lari lagi. Nongol lagi. Lari lagi. Nongol lagi. Ini kemana ini? Si Bang Flippy ini. Ya udah, gue jawab Dewa aja ya. Mau dijawab Dewa ya, silakan. Iya. Jadi itulah bedanya Tuhan kami dan Dewa. Bentuk kasih Tuhan kami adalah datang kepada kami. Makanya saya selalu katakan di setiap debat, Kristen itu berbeda sama agama. Agama itu manusia mencari Tuhan. Tapi kalau Kristen, Tuhan mencari manusia. Dan itu satu-satunya bentuk tertinggi dari kasih Tuhan kepada manusia. Didatangi. Pertanyaan saya, agama mana yang Tuhannya sangat sayang sama umatnya? Agama mana? Gini aja, Pi. Dipotong ah. Kan kamu mengatakan di Kristen Tuhan mencari manusia. Betul. Ketika Tuhan mau mencari manusia, dia sudah ketemu dengan manusia, apa yang terjadi? Diselamatkan. Yang selamat Tuhan apa manusia? Bukannya Tuhannya yang dipukul oleh manusia, manusianya selamat tapi Tuhannya kagak selamat. Kan begitu. Nah, kalau di kitab Musa, di Keluaran 33 nomor 20, ketika ada manusia melihat Tuhan, manusianya yang binasa. Nah ini, siapa yang melihat Tuhan, malah Tuhannya yang binasa di perjanjian baru. Ketika Tuhanmu mencari manusia, lalu dia ketemu dengan manusia, manusianya selamat tapi Tuhannya kagak selamat. Bagaimana mau diberikan gelar kepada Tuhan yang tidak selamat ini sang juru selamat? Nah dia sendiri kagak selamat. Ya enggak? Betul enggak? Salah. Tadi mau bilang betul, salah. Gimana ini? Bang Diablo, pertanyaan saya, Tuhan Yesus hidup nggak? Hah? Tuhan Yesus hidup nggak? Tuhan Yesus hidup nggak? Enggak, mati dia. Kan bangkit, hidup, betul? Jangan dulu bangkitnya, kan mati, kan kamu bertanya. Seandainya kamu bertanya, Bandalbot, Yesus bangkit nggak? Baru saya jawab itu. Nah kan kamu bertanya, Yesus hidup tidak? Saya katakan mati. Menurut Tuhan Yesus Paulus, mati, bangkit, dan hidup.
Tunggu dulu, ini lalu apa yang selalu diberitakan oleh Paulus? Ini perkataan Paulus ini di dalam Bible. Apa yang abang baca? 1 Korintus 11:26. Apa itu? Memerintahkan di situ untuk memberitakan kematian Tuhan. Tapi yang kamu tadi bawa menarik itu. Di Kristen Tuhan mencari manusia. Nah, tak kala Tuhan ketemu manusia, malah Tuhannya yang mati. Gimana ini? Saya nggak menghujat loh. Iya Cuman saya ini kadang-kala benar, kadang-kala kebetulan. Ini dalam 1 Korintus 11 nomor 26 kata Paulus, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Nah, sedangkan Tuhanmu ini kagak datang-datang dia. Malah dia duduk-duduk, selama-lamanya dia duduk. Ya enggak? Datang. Setiap yang tertulis di Alkitab akan tergenapi. Tenang ya, bro. Waktu masih panjang. Iya, waktu masih panjang. Coba kamu baca. Filipi, naik lagi Filipi. Ini ada bab Filipi ini. Naik lagi bab Filipi. Kan dalam Ibrani 10:12, coba kamu baca. Masalahnya banyak Kristen nggak percaya Bible. Kenapa sih kalian nggak percaya Bible? Yang mana gua nggak percaya Bible? Saya satu aja. Semuanya. Menarik tadi soalannya, menarik tadi itu. Di Kristen Tuhan mencari manusia. Ngapain Betul. Tuhan cari-cari manusia? Karena cinta. Mau ngapain? Contoh Bang Diablo. Bang Diablo cinta yang namanya suci. Pasti Bang Diablo cari itu suci di mana dirimu sampai engkau menemukan suci. Betul? Betul. Ketika saya ketemu suci, dengarkan, ketika saya ketemu suci, saya berpelukan. Betul enggak? Karena saking cintanya suci, saya juga mencintai suci. Saya ketemu suci, saya pelukan. Nah ini, Tuhan mencari manusia katanya cinta. Tetapi tak kalah, Tuhan ini sudah menampakkan dirinya di depan manusia. Dia yang dipukul. Ini, apakah ini bentuk cintanya kepada Tuhan? Dengan cara memukulnya. Bang Diablo, di saat Anda mencari suci, Anda menemukan suci tergeletak di UGD. Saya ketemukan suci, saya pelukan dengan suci. Ginjal. Apakah Bang Diablo memberikan ginjal Bang Diablo? Pasti memberikan. Itu tanda. Enggak, masa bodoh. Cinta boleh cinta, tetapi ketika merugikan badan saya, nggak mau lah. Masih banyak suci-suci yang lain di luar sana. Berarti Bang Diablo saya mau memberikan ginjal saya kepada si suci. Masa bodoh. Kalau Bang Diablo cinta di sana suci lagi. Nggak mau lah. Aku ginjal abang. Nggak mau saya itu. Nggak mau. Cinta. Aku nggak mau lah. Mencintai sesuatu itu dengan perbuatan, Bang. Perbuatan kan bukan hanya sekedar ucapan, itu perbuatan kita lakukan. Contoh dulu. Saya mencintai suci. Buktinya suci apa? Ini anggaplah istri saya. Iya, buktinya Pak. Cara saya mencintai suci ini tentu saya memenuhi kebutuhannya dia. Dengan cara saya mencari uang banyak, lalu saya berikan dia. Kamu suci, sopi-sopi aja di sana. Kamu suci, kamu ke salonnya suci. Itu namanya cinta. Betul-betul cinta. Nah, ini Tuhan ketemu manusia. Tuhan yang mati. Gimana ceritanya ini, Paman? Ya kan itu kalau suci baik.
Itu kalau Suci sehat. Kalau Suci sakit, membutuhkan pertolongan seorang Diablo. Apakah Diablo akan menolong Suci atau hanya dikata saja bahwa Diablo cinta sama Suci? Saya akan membawa si Suci. Iya. Betul? Saya Betul? akan membawa si Suci ke rumah sakit untuk diinfus. Jelas kan? Untuk diobati. Jelas kan? Jelas. Kalau Suci butuh ginjal, butuh ginjal. Dan yang ada cuma saya, iya baik. Dia berkasih nggak? Ketika si Suci membutuhkan ginjal, saya akan cari pipi. Pi, jual dong ginjalnya satu. Kan begitu. Hah? Kenapa? Kok jadi gua? Saya kan banyak duit. Saya mencintai Suci. Untuk menyelamatkan Suci, saya akan meminta kepada Pipi untuk menjual ginjalnya kepada saya. Kan begitu. Simpel kok. Ya enggak? Seandainya hanya ginjal Apalagi? Diablo saja yang cocok, apakah Diablo akan memberikan ginjal Anda ke Suci? Saya akan katakan mati aja lah kau Suci. Bikin repot. Nah, itu berarti nggak cinta sejati tuh. Cinta-cintaan. Bagaimana saya mau cinta sejati kalau membahayakan diri saya? Pintar itu. Terus. Iya kan? Saya bukan munafik, Bang. Saya akan katakan yang sesuai dengan naluri saya. Masih banyak kok suci-suci. Artinya kecuali dia membutuhkan yang tidak membahayakan nyawa saya, tentunya saya bantu. Kalau membahayakan nyawa saya, onde mande paman. ya, artinya cinta Diablo hanya cinta-cintaan, nggak cinta sejati. Cinta sejati adalah mau mengorbankan untuk orang yang dikasihinya. Betul? Enggak betul itu. Enggak ada betulnya itu. Cinta kepada anak, dia korbankan nyawanya di persalinan. Itu cinta sejati, Bang Diablo. Makanya saya katakan bentuk tertinggi dari cinta sejati adalah boleh saya masuk ke debatnya? nggak ada lebih dari ini dari pengorbanan. Lucu-lucuan gitu. Iya. Sebenarnya apa sih cinta-cinta dibahas? Padahal yang dibahas tadi itu hanya Kristen mencari manusia. Ya kenapa mencari karena cinta? Betul? Tuhannya mencintai Kristen, tetapi Kristen tidak mencintai Tuhannya. Betul? Enggak. Kami mencintai Tuhan kami. Mencintai manusia, manusia itu membunuh Tuhannya. Apakah itu yang dikatakan cinta? Kata Yesus, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Apalah. Kata Yesus, mereka melakukan sesuatu yang mereka tidak mengetahuinya. Ya, ampuni mereka, itu kata Bapak. Yesus. Ampuni mereka. Kurang baik itu apa kata dia, Bro? Yesus. Tapi Disiksa kata dan manusia. diampuni. Sebentar dia, Bro. Engkau disiksa dan engkau diampuni. Apa? Kurang baik apa dia? Iya, oke. Tadi kan kata Yesus itu. Nah sekarang kata manusia. Terkutuklah kau, Yesus. Itu kata manusia. Siapa yang mengutuk Tuhan Yesus? Diablo siapa? Nggak ada. Dari berani. Yang enak temanya boleh. Terkutuklah Yesus. Siapa yang mengimani? Terkutuklah Yesus. Siapa yang mengimani? Nggak ada. Tuhan Yesus saya nggak terkutuk. Tuhan Yesus saya suci. Bagaimana suci? Suci lagi. Tadi si suci sudah lewat kan, sucinya tadi sudah metong tuh, nggak ada ginjal kan? Ya enggak? Jadi sucinya meninggoy. Nah sekarang mereka berbuat terhadap Yesus karena mereka tidak mengetahuinya. Tetapi apa kata mereka ini?
Malah mereka mengatakan terkutuklah engkau Yesus. Betul nggak? Nah inilah yang diimani teman-teman Kristen. Siapa orang Kristen yang mengutuk Tuhan Yesus? Siapa? Nggak ada. Lalu di Galatia 3:13, 1 Korintus 12:3, itu Paulus ingin mengajari. Kamu percaya nggak Bible? Percaya. Coba kamu baca 1 Korintus 12 nomor 3. Oke, gue baca. Baca yang keras, supaya orang-orang di pasar mendengar. Bentar. 1 Korintus 3 ayat. 1 Korintus 12 nomor 3 Tante. 12. Oke, gue baca ya. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain Roh Kudus. Kenapa nggak dibaca terkutuklah Yesus? Ya artinya orang nggak punya Roh Allah. Iya, tetapi kenapa kamu loncat? Orang-orang seperti kenapa loncat? Yang nggak ada Roh Allah bisa ngomong itu. Gua ada Roh Allah, gua nggak bisa. Nggak masalah. Tetapi kenapa kamu loncat? Gua ada Roh Allah, gua nggak bisa ngomong itu. Kan kita berbicara tekstual nih, yang tercatat. Kenapa diloncatin? Karena ada tertulis ada Roh Allah nggak bisa ngomong itu. Gua ada Roh Allah, jadi gua nggak bisa ngomong itu. Bener ya? Tapi tertulis nggak? Terkutuklah Yesus. Apa tulisannya? Yang gua nggak mau ngomong. Jujurlah padaku, Pi. Apa tulisannya di situ? Tertulis apa? Diablo kan gue bilang gue ada Roh Allah, makanya gue nggak bisa ngomong itu. Iya, sedangkan saya ini baca dengan jujur. Apa tulisannya di situ? Terkutuklah titik-titik. Nama siapa di situ? Ya Diablo baca sendiri. Terkutuklah Yesus. Kamu imani ini? Percayakah ini? Saya percaya ayat ini. Percaya. Jadi Yesus terkutuk. Loh, orang yang nggak punya Allah. Orang yang jadi roh yang mana yang mengatakan Yesus terkutuk? Bang, iya belum nih. Korek kuping, ke mata. Nih korek kuping ya. Bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata. Artinya orang yang nggak ada Roh Allah. Iya, apa lanjutannya? Lanjutannya apa? Gua ada Roh Allah, gua nggak mau ngomong. Astagfirullah. Kenapa sih? Begitu berat sekali. Ya kan ada berat ini. Padahal ini perkara kecil ini. Oh enggak, berat tuh berat. Berat ya. Berat takut ketakuannya. Karena orang-orang yang nggak punya Roh Allah seperti Diablo bisa ngomong. Ya benar, orang-orang kayak Diablo ada Roh Allah bisa ngomong. Kalau gua ada, makanya gua nggak bisa ngomong. Berarti LAI Salembang nggak mempunyai Roh Allah. Jangankan dia bicara, dia bahkan dia tulis. Aduh Diablo. Ya kan kok saya pula yang disalahkan? Saya kan bertanya, artinya orang-orang yang ada di LAI tidak mempunyai Roh Allah. Betul nggak? Karena mereka bukan saja mampu mengucapkan, menuliskan juga mereka ini. Diablo LAI menulis ini untuk memperingatkan orang-orang bahwa tidak ya makanya saya tanya kawan, makanya saya tanya
apakah orang-orang yang ada di LAI ini tidak mempunyai roh Allah? Punya. Karena ini bukan sekedar dia ucapkan, dia tulis. Ya dia tulis untuk memperingatkan saya nggak boleh nyebut itu, gitu. Di mana larangan jangan menyebut itu? Di mana? Bagaimana juga Paulus langsung dia sebut, dia tulis pula. Terkutuklah orang yang mati di tiang kayu salib. Kan kalian mengimani kalau Yesus itu yang disalib? Ya enggak, Tante? Iyalah. Udah berarti 1 Korintus 12 ayat 3 clear ya. Orang-orang yang nggak punya roh Allah bisa ngomong itu. Sedangkan orang-orang yang punya roh Allah tidak berani ngomong itu, clear ya. Sekarang berarti artinya Anda mengatakan orang-orang di LAI tidak mempunyai roh Allah. Orang-orang di LAI menulis ini untuk dan tidak boleh disebut, tentu dia baca. Orang-orang di LAI menulis ini untuk memperingati peringatan. Kalian nggak boleh ngomong itu, udah clear. Udah, Galatia lagi ya. Galatia berapa nih? Galatia 3:13 ya. Ini kesukaan Diablo nih ya bang. Aduh. Bang Dalbo, Bang Dede udah turun ya? Bagaimana Abang Felipe? Bang Felipe? Bang Dede turun ya? Enggak? Iya, turun. Dia lagi sholat, Bang Filipus. Oh baik ya. Saya ini teman tunggu dulu, saya tanya dulu Bang Felipe ini. Bang Felipe ini ada nggak roh Allah dalam diri Bang Felipe? Ada tuh. Oh ada. Bagaimana Bang? Masalahnya di mana? Mau apa? Masalahnya kata Pipi, ini kan ada dalil ini 1 Korintus 12 nomor 3. Pipi nggak mau membaca selanjutnya. Yesus terkutuk, nggak mau baca dia. Dia agak-agak apa ya? Mungkin Pipi ini lagi datang bulan nih. Jadi makanya dia jangan ketawa dulu lah. Sehingga Pipi ini kagak mau dia baca ini. Apa sih masalahnya ini, Pi? Kan tertulis Diablo. Orang yang ada roh Allah nggak boleh nyebut itu. Diablo. Aduh. Jadi itu menyangkut pemahaman ya Bang. Jadi Bang Pipi memahami seperti begitu. Kalau saya harus menerima sebagai bagian daripada satu kesatuan. Karena memang statement begitu tuh. Ini sepertinya Bang Felipe ini roh yang ada di dalam diri Bang Felipe ini roh bermata 7 bertanduk 7 mungkin enggak, karena lancar sekali dia ini tanpa ada keraguan dia menyampaikan. Nah Pipi ini enggak mau dia, takut kali dia. Itu makanya saya katakan mungkin Abang Pipi ini dia datang pula enggak mau baca dia. Biasanya kan ada tuh yang tertentu itu nggak bisa disampaikan. Enggak, Pi? Sepertinya nama Pipi ini kalau malam-malam ini suci ya. Suci. Pipi. Diablo, bentar, Bang Diablo. Apa? Abang kan nanya 100, saya nanya 1 aja. Boleh nggak? Ku tanya aja sepuasmu. Oke. Kemarin kan gua nonton Edis. Oke? Edis ngomong bahwa di Al-Quran itu ada baptisan. Benar atau tidak? Nggak ada.
Kok kata Edis ada? Edis kan aneh-aneh, bahkan dia mengatakan kalau kita merujuk ke Edis mengatakan gini, Bang. Dengarkan ya. Nah, kalau kami ini umat Islam, kita harus berdasarkan dalil. Tanpa dalil kita tidak bisa menjabarkan sesuatu, tidak ada dasarnya. Dan kedua, inilah meruntuhkan keimanan Kristen. Karena Edis memberikan satu pernyataan begini. Walaupun saya dipaksakan menggunakan akal sehat, Yesus tidak pantas jadi Tuhan. Itu kata Edis. Tapi saya pikir-pikir pernah juga ini kata Edis, tetapi lawan kata yang dimaksud oleh Edis itu, orang yang menjadikan Yesus Tuhan itu apa maksudnya? Karena kata Edis yang kalau kita menggunakan akal sehat, Yesus tidak pantas dijadikan Tuhan. Nah, kalau dijadikan Tuhan, artinya kalau saya menggunakan bahasa Cina, kalian ini adalah twin. Tahu nggak bahasa Cinanya itu twin? Kalau Dominic tahu itu translate bahasa Indonesia, twin. Bentar. Itu pernyataan Edis itu. Bentar dia belum bentar. Apalagi. Ya kan dia mengatakan akal sehat. Kalau kita menggunakan akal sehat, Yesus tidak pantas dijadikan Tuhan. Itu pernyataan Edis. Nah, lawan kata itu saya gunakan bahasa Cina. Bahasa Cinanya itu twin. Diablo bentar, Diablo. Apalagi bentar. Belum selesai. Nanti terus Diablo, kan gua nonton Edis ngomong gini di Al-Quran, kata Edis ya, ada ayat yang mengatakan mencelupkan dalam nama Allah. Itu maksudnya apa? Bagaimana saya menanggapi, kan di awal saya sampaikan